Salam literasi, pembelajar Indonesia dimanapun Anda berada. Media pembelajaran kita kali ini akan membahas tentang kebebasan beragama dalam bingkai Pancasila dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kita tentu memahami bahwa tema itu masuk dalam materi pembelajaran tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, yuk kita refresh pemahaman kita tentang hak asasi manusia. Jadi, hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Bersamaan dengan itu, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban dasar ini jika tidak dilaksanakan akan berakibat terhadap tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Jadi, hak asasi manusia atau hak dasar itu berpasangan dengan kewajiban dasar ya. Payung hukum perlindungan dan penghormatan HAM di Indonesia terdiri dari dua instrumen besar, yaitu instrumen nasional, yaitu sistem hukum yang berlaku di Indonesia, dan instrumen internasional, yaitu pengakuan HAM universal dari PBB. Ya, betul sekali. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM terutama Pasal 22 Ayat 1 dan Ayat 2 serta dalam bagian penjelasan umum halaman 3 paragraf 2 menjadi dasar bahwa kebebasan agama adalah bagian dari HAM yang dilindungi di Indonesia. Selain peraturan perundangan yang telah disebutkan sebelumnya, pelaksanaan kebebasan beragama di Indonesia setidaknya berkaitan dengan beberapa aturan hukum berikut ini. Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, Putusan MK Nomor 97 PUU 14 Tahun 2016 sebagai amar putusan dari uji material Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Nah, pembelajar Indonesia, sudah kita sama ketahui tentang payung hukum HAM di Indonesia, termasuk dalam hal ini payung hukum tentang kebebasan beragama yang berlaku di negara kita tercinta. Selanjutnya, yuk kita analisis apa konsekuensi dari semua peraturan perundang-undangan tersebut terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Tentu tidak boleh ya, karena sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, tidak dapat dipisah-pisahkan dengan agama. Tidak boleh, karena kebebasan beragama itu bukan sekedar hak umum atau biasa yang bisa diambil ataupun ditolak. Akan tetapi masuk dalam kategori hak asasi sehingga tidak boleh dicabut dalam kondisi apapun dan oleh siapapun. Oleh karena itu, jika ada orang yang melepaskan hak beragamanya, maka sebenarnya dia sedang mencabut hak asasi yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun atau termasuk dirinya sendiri dan tidak dapat dicabut dalam kondisi apapun. Tidak boleh. Karena dalam menjalankan hak asasinya, setiap orang terikat untuk menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat. Selain itu juga bahwa setiap orang terikat oleh pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang
demokratis. Oleh karena itu, pelaksanaan kebebasan beragama itu tidak berarti bebas tanpa aturan, akan tetapi bebas yang disandarkan kepada syarat yang telah ditetapkan oleh kaidah normatif yang berlaku di Indonesia. Insan Pembelajar Indonesia, selanjutnya kita masuk pada bagian akhir pembahasan. Pada bagian ini, yuk kita analisis apa sih pengertian dari pelanggaran HAM itu? Jadi, pada pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 didefinisikan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Contoh yang gampang kita analisis adalah ketika ada seseorang atau sekelompok orang yang dilarang melaksanakan ibadah secara sewenang-wenang atau tanpa berdasarkan aturan yang benar. Belum tentu, karena disebut pelanggaran HAM itu ketika terganggunya ibadah tersebut disebabkan oleh perlakuan tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial lainnya. Oleh karena itu, sepanjang tidak ada perlakuan tidak adil dan diskriminatif kepada orang tersebut, maka tidak termasuk dalam kategori pelanggaran HAM. Selain itu, sepanjang terganggunya seseorang dalam beribadah tersebut tidak membatasi dan atau mencabut hak asasi untuk kebebasan beragamanya, maka tidak termasuk dalam pelanggaran HAM. Karena pelanggaran HAM adalah masuk dalam kejahatan luar biasa, maka untuk menentukan sebuah perbuatan itu masuk kategori pelanggaran HAM atau bukan, harus melibatkan kerjasama berbagai macam pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Di antaranya Komnas HAM, DPR, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Presiden, Mahkamah Agung, serta tentu saja partisipasi dari masyarakat. Ya, jadi di tengah arus globalisasi khususnya di bidang teknologi informasi saat ini, di mana semua orang bisa menyampaikan ide, pendapat, maupun fakta melalui teknologi informasi yang tersedia. Maka kuncinya adalah setiap orang harus mampu menyaring berbagai pemberitaan informasi, apakah itu fakta atau opini. Jika itu adalah fakta, maka apakah faktanya disampaikan secara komprehensif atau ternyata manipulatif? Dan seterusnya sehingga tidak terjebak pada berita hoax atau terjebak pada informasi yang berisi fitnah dan adu domba yang malah mengancam ketertiban umum. Insan Pembelajar Indonesia, jadi setelah kita memahami kebebasan beragama adalah bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi di Indonesia, maka mari kita berpartisipasi dalam perlindungan, penghormatan hak kebebasan beragama yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kita. Yuk kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa kita dengan saling menghormati hak kebebasan beragama tersebut. Mari kita melakukan edukasi kepada masyarakat Indonesia pada umumnya untuk mengenal dan mempraktikkan payung hukum peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana idealnya pelaksanaan kebebasan beragama. Media pembelajaran seperti ini adalah salah satu contoh untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Masyarakat yang terdidik dan taat hukum pada gilirannya nanti akan mewujudkan cita-cita kita bersama, yaitu terciptanya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat yang tentu saja akan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Terima kasih dan salam literasi.